Shalom, selamat berjumpa saudara kembali. Saya mau melanjutkan sharing saya yang kemarin tentang eh, seberapa penting sih para istri berdoa untuk suami-suaminya, ya, tentang apa saja yang kita doakan sebagai istri untuk suami-suami, ya. Pertama, kemarin saya sudah sampaikan 2 poin, dan hari ini saya mau menyampaikan 2 poin lagi karena ada 10 poin untuk kita bisa sebagai istri, tentu untuk kita bisa berdoa buat suami kita. Nah, kemarin poin yang pertama saya sampaikan bahwa cara kita berdoa untuk suami kita adalah doakan untuk pekerjaannya, ya. Lalu yang kedua, doakan supaya suami itu punya hati, jiwa, dan pikiran Kristus, ya. Dan hari ini kita akan masuk pada poin yang ketiga dan keempat, bagaimana seorang istri itu harus berdoa buat suaminya. Saya mau supaya semua kita bisa membangun satu keluarga yang benar-benar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan tentu peranan istri itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Tidak bisa hanya suami saja, tetapi juga istri punya peranan yang penting. Alkitab berkata bahwa istri itu adalah penolong bagi suaminya. Nah, saudara, poin yang ketiga, bagaimana istri itu berdoa buat suaminya. Poin yang ketiga adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu, ya. Jadi para istri perlu berdoakan juga suaminya untuk bisa sembuh dari masa-masa lalunya, ya. Kenapa? Karena saya percaya semua orang pasti punya latar belakang, punya masa lalu, entah itu penyakit di masa lalu, ya, bisa penyakit secara fisik, saudara, tapi juga bisa karena penyakit secara mental atau trauma-trauma di masa lalu. Dan itu istri juga perlu mendoakan, karena ada orang yang memang dia punya trauma, itu susah sekali untuk dia bisa melupakannya, dan itu perlu waktu yang panjang untuk bisa kembali. Misalnya ada orang yang trauma, dia bawa ke sepeda motor karena dia pernah kecelakaan dengan sepeda motor, dan dia trauma, dia nggak mau bawa lagi sepeda motor, dan itu butuh waktu lama untuk dia bisa kembali punya keberanian mengendarai sepeda motor. Nah, kalau saya sih orangnya tidak pernah trauma, ya saudara, ya, karena saya berapa kali ketabrak motor, saya pernah jatuh dari motor berapa kali, bahkan ketika anak saya nomor 1 Ella masih kecil, masih SD kelas 2 kalau nggak salah, kami pernah di Surabaya, pernah jatuh kepleset karena hujan dan licin, kami terlempar cukup jauh, dan untung puji Tuhan tidak masalah, tidak ada apa-apa, anak saya juga tidak masalah, tidak apa-apa. Dan tapi saya tidak trauma gitu, tetap aja saya bawa kendaraan motor dan sebagainya, ya. Nah, tapi ada orang-orang yang memang dia trauma dengan hal-hal seperti itu. Nah, para istri perlu mendoakan, ya. Nah, bagaimana cara mendoakan suami dari dari rasa trauma-trauma atau menyembuhkan mereka dari masa-masa lalu mereka? Ya, cara berdoa aja dengan sederhana, ya Tuhan, katakan begitu, maukah Engkau menyembuhkan luka hati suamiku? Aku percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Engkau telah berjanji bahwa Engkau telah menjanjikan kesembuhan bagi barang siapa yang percaya kepadamu, dan aku percaya bahwa suamiku adalah orang yang disembuhkan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, tolong suami saudara untuk doa, saudara, ya. Nah, rata-rata bekas luka masa lalu, saudara, dan kehancuran itu memang perlu diselesaikan, ya. Tetapi juga kita perlu pelan-pelan mengajak suami kita, makanya perlu ada komunikasi kepada pasangan kita, saudara, ya. Nah, perlu kesembuhan secara batin pada pasangan kita, karena gini, saudara, konflik yang terjadi dalam keluarga itu, saudaraku, bisa jadi karena luka masa lalunya belum sembuh, gitu, ya. Nah, karena banyak sekali orang membangun rumah tangga tetapi masa lalunya belum pulih, sehingga waktu dia membangun rumah tangga itu bisa menjadi konflik di dalam keluarga mereka, ya, karena masa lalu belum pulih, hubungan dengan keluarga belum pulih, kepahitan dengan keluarga belum pulih, dia dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa membuat masa lalu daripada
pasangan kita, dan itu terbawa kepada keluarga waktu membangun rumah tangga, dan itu bisa membuat konflik-konflik di dalam keluarga kita. Nah, karena itu saudara perlu berdoa. Kita minta Tuhan sembuhkan suami kita dari penyakit-penyakit masa lalu, terutama penyakit hati ini saudara ya. Karena dari luar kita bisa lihat dia perkasa, dia itu hebat, tapi belum tentu di dalam hatinya dia perkasa gitu saudara ya. Nah, biasanya memang pria itu dia tidak mau kelihatan lemah, dia nggak mau kelihatan susah, dia nggak mau kelihatan nggak mau kelihatan kalau dia ini tidak berdaya begitu saudara ya. Nah, pria itu selalu mau kelihatan perkasa, mau kelihatan gagah, mau kelihatan hebat gitu. Tapi kadang-kadang juga banyak pria-pria yang hatinya sebenarnya rusak, hatinya hancur, hatinya penuh dengan trauma-trauma dan kepahitan-kepahitan, dan itu peranan seorang istri sangat penting sekali untuk memulihkan. Nah, caranya bagaimana? Berikan dia ruang, berikan dia waktu untuk dia bisa juga terbuka, dan saudara sebagai pasangannya, sebagai istri, mendoakan dia setiap hari, setiap saat. Dan perlu langkah-langkah selanjutnya ya, kalau memang perlu ya saudara bisa datang ke hamba Tuhan untuk dilayani lebih lanjut lagi dalam pelayanan pelepasan begitu saudara ya. Dan tapi saya percaya kalau saudara ajak suami saudara berdoa dan setiap hari baca firman saja, maka saya percaya nggak usah sampai pelayanan kelepasan gitu saudara ya. Karena pelayanan kelepasan itu hanya bagi mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan. Tapi kalau luka batin itu perlu pemulihan hati ya. Satu kali saya pernah diundang di Full Gospel Businessman di Surabaya waktu itu. Ada retreat anak pemuda gereja, kebetulan kami dari Full Gospel, kami bikin acara di Bukit Doa Immanuel di Tretes gitu saudara ya, di Prigen. Lalu ada juga gereja dari salah satu denominasi gereja lain, mereka dari youth bikin acara juga di tempat yang sama, dan itu memang tempat itu disewakan untuk kegiatan-kegiatan rohani, entah itu retreat, entah itu doa puasa, dan memang itu disediakan juga untuk gereja-gereja atau persekutuan-persekutuan atau anak-anak Tuhan yang mau membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika itu kami habis selesai acara kurang lebih jam 7 malam, saya beristirahat. Dan di tengah malam kira-kira jam 2, jam 3 itu saya kaget karena beribut sekali orang tengking, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama setan, keluar gitu saudara ya. Saya pikir siapa yang kerasukan setan, jangan-jangan anggota dari teman retreat Full Gospel Businessman. Tapi saya pikir tidak, mereka semuanya kayaknya tidur baik semuanya. Dan kemudian pagi itu sampai saya pikir udahlah, saya juga ngantuk karena kegiatan padat dari pagi sampai malam gitu. Lalu kemudian saya kaget bangun jam 5:30, saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya lihat orang masih tengking, dan saya keluar sebentar. Lalu saya tanya dengan salah satu pengurus daripada youth yang bikin retreat itu, dan mereka adalah pemuda salah satu gereja yang bikin retreat, mereka dari Malang, bikin retreat di Prigen di Trawas saudara ya. Dan kemudian saya tanya kenapa dia keterikatan, dia bilang tidak Pak, mereka anak ini dia kepahitan gitu ya. Nah, saya bilang kalau kepahitan nggak usah dilayani pelepasan di tengking gitu, capek. Dan saya tanya sejak jam berapa, dia bilang dari kemarin jam 8 malam sampai jam 6:30 pagi saudara, anak itu dilayani, dan mereka berganti-gantian pembinanya mentengking terus segala roh kepahitan, roh kebencian dalam nama Yesus aku perintahkan keluar gitu ya saudara ya. Dan tidak keluar. Dan saya cuma bilang begini, sudah pengalaman saya, kalau orang seperti itu bukan roh, itu bukan setan yang mengikat dia, tetapi itu jiwanya, dan dia perlu dipulihkan. Caranya gimana? Sadarkan dia dulu, kemudian suruh dia mengampuni. Karena kalau kepahitan kuncinya cuma satu, harus mau mengampuni. Saudara, tengking dia juga gak akan percuma gitu, karena dari hatinya masih kepahitan. Jadi perlu pengampunan. Dan kemudian dia doakan, dia sadarkan anak itu, kemudian dia telepon orang tuanya dari Malang, orang tuanya menuju 1 jam kemudian tiba di Prigen, dan kemudian selesai, beres saudara ya. Jadi luka batin itu nggak usah ditengking saudara. Yang perlu dilakukan apa? Suruh dia mengampuni, suruh dia bertemu dengan orang itu, menyelesaikannya, dan saya percaya luka batin itu akan bisa diselesaikan saudara ya. Yang penting mau saja. Kalau tidak ya saudara akan terikat terus dengan luka batin. Nah, istri-istri perlu berdoa untuk suami dari penyakit-penyakit di masa lalu ya. Ya kadang-kadang
juga kepahitan-kepahitan itu. Yang kedua, yang keempat, poin yang keempat, bagaimana istri berdoa buat suaminya. Yang ketiga, poin yang ketiga hari ini adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu. Nah, tapi sebelumnya saya mau kita buka dulu dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saudara, Allah itu Allah yang mau menyembuhkan. Amin, saudara ya. Jadi waktu saudara minta kesembuhan sama Tuhan, doa suamimu, Tuhan aku minta sembuhkan suamiku dari penyakitnya, dari penyakit luka hati, luka batin, segala sakit penyakit di masa lampau, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Ya, doakan itu saudara ya. Dan saya percaya kalau suamimu pulih, suami saudara pulih, maka keluarga juga akan pulih. Amin. Karena kemarin saya sudah katakan bahwa suami itu adalah kepala, pemimpin, bapak ya, dan bapak itu dalam bahasa asli itu adalah sumber. Jadi kalau sumbernya baik, maka air yang mengalir juga baik, sesuatu juga yang akan keluar adalah yang baik. Nah, poin yang keempat menyambung yang kemarin saudara. Yang keempat, bagaimana istri berdoa buat suaminya. Yang keempat adalah berdoa untuk keberanian. Nah, saudara ya, mungkin saudara berkata, Pak, kok suami kan, pria kan rata-rata berani. Ya, berani dalam hal apa dulu, saudara ya. Ya, kadang-kadang pria itu kelihatan maco, tapi belum tentu punya nyali, saudara ya. Tapi ada orang yang bodinya nggak terlalu gimana, tapi nyalinya juga tinggi. Satu kali saya ketemu dengan salah satu anak Tuhan, dia pekerjaannya kebetulan polisi, saudara ya, dan dia bercerita sama saya bahwa dia menangani satu anak muda di daerah kalau nggak salah di Nabire apa Merauke, saya lupa itu, saudara. Itu anak itu badannya kecil, dia bikin kacau di kampung, ya, sampai orang kampung itu takut sekali, saudara. Dan kalau dia mabuk itu, aduh, dia pegang parang kemana-mana, dia ancam penduduk kampung, dia mau bunuh siapa saja sampai orang takut, saudara ya. Lalu polisi ini waktu dia ada di sana, kebetulan dia berkunjung dari keluarganya, dia pikir, jangan sampai mungkin orangnya ini badannya besar sampai seluruh kampung takut. Rupa-rupanya waktu dia pergi cari anak muda ini, badannya cuma kecil, saudara ya. Dan kenapa? Ya, bukan masalah kecil dan besarnya, yang penting nyali, saudara ya. Dan tidak semua orang punya nyali tentunya, saudara ya. Nah, kita berdoa untuk keberanian, supaya Tuhan memberikan keberanian pada suami kita. Caranya berdoa bagaimana sih? Nah, saudara berdoa saja, katakan seperti ini, Tuhan, Engkau murah hati dan penyayang, ya. Engkau maha kuasa dan penuh pengertian, ya. Dunia ini bisa menjadi tempat yang menakutkan, dan aku berdoa agar Engkau memberi keberanian kepada suamiku, ya Tuhan, berikan karakter keberanian kepada dia, ya, untuk bisa mengambil keputusan sehari-hari yang sulit juga, ya. Jadi berani untuk memutuskan sesuatu, karena gini, kadang-kadang para pria ini, saudara, memang salah juga para pria ini. Kadang-kadang bukan istri yang ngelonjak, bukan istri yang mau jadi pemimpin, tapi karena para pria ini kadang-kadang dia tidak tegas di dalam memimpin, begitu. Kayak saya dulu, saya kurang tegas, saudara ya. Daripada rame, daripada ribut, ya udahlah, dia mau bikin apa jalankan saja udah. Tapi sebenarnya itu salah, karena kita membiarkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Lalu saya lakukan apa ya? Saya biarkan saja, mau pergi apapun saya suruh ke sini, saya putuskan sendiri. Dah, kamu putuskan sendiri, kamu putuskan sendiri. Mau kemana? Saya suruh dia yang memutuskan. Saya mau bikin apa? Dia tanya saya bilang terserah kamu gitu, saudara ya. Dan lama-lama, saya berpikir, loh, kok akhirnya dia kesininya waktu itu, saudara ya, beberapa tahun atau awal kami menikah, bukan sekarang. Sekarang kami sudah saling mengerti, saling memahami, dan menjalankan fungsi dengan baik, ya. Kami sudah menikah 20 tahun, jalan 21 tahun ini, saudara ya. Nanti bulan November 21 tahun kami menikah. Dan pasti saudara juga ada yang sudah lebih senior lah dalam usia pernikahan, ya. Dan saudara, dan apa yang terjadi? Loh, saya kesini kok jadinya istri saya nggak pernah bertanya sama saya. Akhirnya dia putuskan sendiri, dia bikin sendiri. Saya kadang-kadang kaget, loh, kenapa kok kamu bikin ini, nggak tanya saya? Loh, dia bilang, lah kalau saya tanya kamu, akhirnya juga keputusannya ke saya, gitu, saudara ya. Nah,
Akhirnya ya saya merasa, loh kok saya dilangkai sebagai pemimpin, saya kok nggak dihormati, saya kok nggak ditanya. Ya karena salah kita sendiri sebagai pria, tidak mengambil keputusan dengan tegas gitu ya. Dan kita membiarkan istri mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya sekecil apapun kita harus bisa memutuskan. Bukan berarti kita diktator ya, sudah tentu melalui diskusi, melalui pembicaraan, kesepakatan bersama. Tetapi pengambil keputusan itu adalah suami. Nah suami dia harus berani mengambil keputusan ya. Sekalipun sulit, bagaimanapun masalah terjadi dalam keluarga seorang suami, makanya kita kemarin saya sampaikan poin yang kedua, doakan supaya suami-suami bagi istri-istri, doakan suami-suami supaya mereka punya hati dan pikiran Kristus ya, punya hati yang bijaksana, karena saya percaya kalau suami-suami ini punya hati yang bijaksana, sehingga dia punya hati Tuhan, dia berani untuk mengambil satu keputusan ya, karena memang tidak mudah memutuskan sesuatu di dalam satu keluarga, saudara ya, apalagi saat-saat yang memang perlu perhatian khusus, masalah-masalah yang benar-benar luar biasa ribetnya, rumitnya, susahnya, maka memang diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan, dan itu perlu doa, saudara ya. Nah makanya di sini peranan istri sangat penting untuk mendoakan suami saudara supaya dia punya keberanian. Nah, Amsal pasal 19 ayat 23. Amsal pasal 19 ayat 23, Alkitab bilang begini, saudara. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi kalau kita punya suami, punya nyali dalam memutuskan yang baik, saudara ya, nggak takut, terutama ya tentu di sini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan juga penting ya. Makanya saya bilang kemarin situ bahwa suami harus punya peranan yang punya hubungan yang dengan Tuhan yang baik, sehingga dia bisa memutuskan yang baik juga di dalam keluarganya. Dan saya berdoa supaya kita para suami-suami juga punya hati yang bijaksana, saudara ya. Nah, 4 poin saya sudah bagikan kepada saudara. Kemarin 2 poin, hari ini 2 poin. Bagaimana seorang istri berdoa untuk suaminya. Hari ini poin yang ketiga adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu. Lalu poin yang keempat itu adalah berdoa untuk keberanian. Ya, diperlukan keberanian untuk mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita, dan pria harus punya keberanian untuk memutuskan yang baik mana, yang tidak baik yang mana, dan itu perlu hikmat Tuhan. Dan saya berdoa kita semua para suami diberkati oleh Tuhan. Istri-istri, jadilah istri yang kuat, istri yang bijaksana, yang takut Tuhan, dan saya percaya engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Saya akan mengakhiri live streaming ini, saudara. Besok kita akan sambung lagi dengan poin yang ke-5 dan ke-6. Ya, karena ada 10 poin bagaimana kita bisa berdoa untuk suami kita. Dan ini memang sharing hari ini, selama 5 hari ini memang banyak kepada wanita-wanita. Nanti kita akan bahas untuk tugas-tugas pria ya, saudara ya. Nah, saya berdoa supaya poin ini bisa memberkati kita semua, memberkati terutama para istri-istri, dan tentu bisa mengubah suami-suami kita ya. Dan sampai berjumpa besok. Saya tidak bisa pastikan jam berapa saya live streaming, saudara ya, karena memang kegiatan kayak tadi ini saya dari pagi harus melayani, ada orang yang harus saya layani untuk doakan karena dia diserang, bukan jemaat kami, tapi dia menelpon saya dan minta tolong saya untuk mendoakan karena dia diserang dengan kuasa kegelapan tokonya, di ada orang mengirim benda-benda yang tidak baik begitu, saudara ya, dan saya mesti datang berdoa buat dia. Dan hari ini kegiatan saya cukup padat, dan pas ada waktu ini saya meluangkan waktu untuk bisa membagi berkat, menyambung apa yang kemarin saya sampaikan. Jadi sudah 4 poin yang saya sudah sharingkan kepada saudara terkait bagaimana istri berdoa buat suaminya. Yang pertama, poin yang pertama kemarin adalah berdoa untuk pekerjaannya, dan yang kedua adalah berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya. Dan hari ini poin yang ketiga dan keempat adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah berdoa untuk keberanian. Ya, dan saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Kelvin Harta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.